Shalom semuanya, kita berjumpa kembali di 5 Minute Devotion. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Gunawan. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah hamba-Mu Tuhan hati yang akan takut akan Engkau Tuhan, supaya kami yang mendengarkan mendapatkan rema yang baik dari Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, 5 Minute Devotion. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran tentang pengharapan. Pengharapan begitu penting dalam kehidupan setiap orang. Tapi pengharapan itu harus diimbangi dengan pengharapan yang ilahi atau pengharapan yang kekal. Sebagai orang yang percaya, pengharapan kita adalah pengharapan yang bersifat kekal. Karena Alkitab kita berkata, masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Nah, sebab itu di dalam pengharapan kita memiliki semangat, kita memiliki optimis. Nah, bagi Bapak Ibu yang kekasih yang saat ini mungkin dalam mengalami ketempurukan karena situasi dan keadaan. Bagaimanapun saudara sekarang dalam kondisi mungkin penderitaan yang sangat saudara merasa tidak dapat berdaya sama sekali. Satu hal saya sampaikan, berserah dirilah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Tuhan akan bertindak. Bukan saudara yang bertindak, tapi Alkitab saya, Tuhan akan bertindak. Tuhan sendiri akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri berarti ada pengharapan. Dikala Daud mengalami masalah yang begitu rumitnya, maka Daud meletakkan seluruh hidupnya kepada pengharapan di dalam Kristus. Mengapa kita meletakkan pengharapan ke dalam Kristus? Kalau kita memiliki pengharapan diri sendiri, maka kita akan mengalami keputusasaan. Tetapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus, bukan kita meletakkan pengharapan pada diri kita sendiri, maka yang kita harapkan yaitu Kristus sendiri yang ada dalam hidup kita akan memberikan satu kekuatan, akan memberikan satu semangat, akan memberikan satu motivasi buat kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa firman-Ku adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bagi orang yang percaya ada pengharapan. Kalau saudara meletakkan pengharapan saudara kepada Tuhan, 100% saudaraku, saudara tidak akan mengalami keputusasaan. Saudara tidak akan mengalami kekecewaan. Karena pengharapan kita yaitu Kristus. Bukan hanya mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saya bukan hanya teori, tetapi saya sudah mengalami keputusasaan saya. Saya masih ingat tahun 82 ekonomi saya hancur karena saya hutang banyak dan mengalami krisis dalam rumah tangga. Sehingga saya mau cerai dengan istri karena anak saya masih 4 kecil-kecil, ya, masih balita. Tapi puji nama Tuhan, saya putus asa, saya tidak dapat berdaya. Saya dengar Tuhan berkata bahwa Dia hidup. Barang siapa menyerahkan dirinya, Dia memberikan pengharapan. Dan saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Saya berserah sepenuhnya sehingga tidak ada yang seketika melalui proses. Tapi dalam proses itu Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Melewati penderitaan,
melewati masalah dan problem kehidupan. Sampai saat ini 40 tahun saya mengiring Tuhan. Dan saya merasakan Tuhan yang saya sembah, Dia Allah yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah gagal. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan berdoa buat saudara. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa, berkat-Mu yang tidak pernah berhenti. Tuhan, dikala hal-hal yang rumit terjadi dalam dunia, kami akan terus memandang kepadamu karena Engkau adalah terang dunia yang menuntun kami, yang memimpin kami, yang membimbing kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa 5 Minute Devotion ini. Tuhan berbicaralah secara pribadi sehingga mereka boleh mempunyai pengalaman bersama Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah pandang bulu bagi orang yang mau datang kepadamu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.